Halo teman-teman semuanya, aku Femas dan kali ini kita akan membahas tentang film suara. Pernah gak sih kalian nonton film lama dan mikir, kenapa filmnya sederhana tapi bikin lagi? Atau malah heran, kenapa film zaman dulu itu berasa nyata padahal teknologinya belum secanggih sekarang? Nah, jawabannya ada di perjalanan sejarah film suara dan bagaimana realisme berkembang di dalam sinema. Hari ini kita bakal membahas dua aliran besar yang sangat berpengaruh, yaitu neorealisme Italia dan realisme klasik Hollywood. Keduanya punya gaya yang berbeda, tapi sama-sama membentuk cara kita menikmati film sampai sekarang. Jadi, yuk kita mulai dari sejarah dulu. Awalnya film itu nggak ada suaranya, hanya berupa gambar bergerak. Era ini dikenal dengan sebutan film bisu. Biar nggak sepi, biasanya ada live musik dari pianis atau orkestra di bioskop. Jadi nonton film dulu itu rasanya kayak gabungan dari musik, teater, dan gambar. Tahun 1927 jadi titik balik besar. Warner Bros merilis film The Jazz Singer. Film ini memang belum sepenuhnya bersuara, tapi ada beberapa nyanyian dan dialog yang sinkron dengan gambar. Itu cukup buat penonton kagum dan industri film berubah selamanya. Setelah itu, teknologi film suara makin berkembang. Aktor nggak perlu lagi berakting berlebihan kayak film bisu, karena sekarang ekspresi bisa diperkuat lewat dialog suara. Musik dan efek suara menjadi elemen penting untuk membangun suasana. Industri film juga semakin kompleks. Industri film besar berlomba-lomba untuk membuat film suara dengan kualitas tinggi. Perubahan ini juga memunculkan era baru yang disebut dengan Golden Age of Hollywood, di mana film bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga karya seni yang memikat jutaan penonton. Sekarang kita pindah ke Eropa, tepatnya di Italia. Setelah kondisi Perang Dunia Kedua, kondisi negara tersebut hancur, ekonomi lemah, rakyat miskin, dan kehidupan sehari-hari keras banget. Dari situ lahir gerakan film baru yang disebut dengan neorealisme Italia. Neorealisme ini beda banget dengan film komersial. Ia mencoba menampilkan kehidupan rakyat biasa dengan apa adanya. Bukan glamor, bukan fiksi berlebihan, tapi keseharian yang jujur. Ciri khasnya gampang dikenali. Yang pertama, syutingnya berada di lokasi asli kejadian, kayak jalanan kota atau desa, bukan di studio. Kedua, pemerannya sering bukan aktor profesional, melainkan rakyat biasa. Ceritanya juga sederhana, biasanya menampilkan keseharian rakyat-rakyat kecil. Secara teknik pengambilan gambar dan pencahayaan dibuat natural, tanpa efek yang berlebihan. Semua itu bikin penonton seakan-akan ikut hidup dalam cerita tersebut. Neorealisme membuat dampak besar. Dunia jadi sadar bahwa film bisa lebih dari sekedar hiburan glamor. Film ini bisa jadi cermin sosial, kritik politik, bahkan suara rakyat kecil. Salah satu film yang terkenal dari gerakan ini adalah Bicycle Thieves, karya dari Vittorio De Sica tahun 1948. Film ini sederhana tapi sangat menyentuh dan sampai sekarang masih dipelajari di sekolah-sekolah perfilman. Banyak sutradara dunia, bahkan Hollywood sekaligus terinspirasi dari gaya ini.
Sekarang kita geser ke Amerika. Kalau neorealisme Italia berfokus pada kenyataan keras rakyat kecil, realisme klasik Hollywood justru membangun realitas yang rapi, dramatis, dan enak ditonton. Sejak era bisu, film Amerika sudah memakai pola-pola cerita yang jelas. Ada tokoh utama, konflik, dan penyelesaian. Masuk era suara, terutama pada tahun 1930 sampai 1950-an. Studio besar seperti MGM, Paramount, dan Warner Bros. Makin memantapkan gaya ini. Era itu dikenal dengan sebutan Golden Age of Hollywood. Realisme klasik Hollywood mempunyai ciri khas yang bikin ceritanya terasa hidup tapi tetap mudah untuk diikuti. Ceritanya biasa berfokus pada tokoh utama yang mempunyai tujuan yang jelas. Struktur narasinya teratur, awal, tengah, dan akhir, dengan konflik yang akhirnya terselesaikan. Editing dan penyuntingan dibuat secara halus agar penonton nggak sadar kalau mereka sedang menonton film. Seolah-olah ceritanya mengalir secara alami. Aturan seperti 180 derajat dan 30 derajat digunakan supaya arah gerak dan posisi karakter tetap jelas bagi penonton. Musik, dialog, dan pencahayaan juga diatur agar membangun suasana dramatis. Contoh filmnya banyak banget. Salah satu yang paling legendaris adalah Casablanca tahun 1942. Film romantis yang sampai sekarang masih dianggap masterpiece. Kalau neorealisme Italia menekankan kenyataan pahit pasca perang, realisme klasik Hollywood lebih menekankan realita yang disusun rapi dan mudah dicerna penonton. Italia menghadirkan kejujuran sosial, sementara Hollywood menghadirkan hiburan yang terlihat realistis. Keduanya punya tujuan yang berbeda, tapi sama-sama memperkaya dunia film dan membentuk gaya sinema yang kita kenal sampai sekarang. Jadi bisa kita simpulkan bahwa munculnya film suara adalah sejarah besar bagi dunia sinema. Dari sanalah lahir berbagai macam aliran, termasuk neorealisme Italia dan realisme klasik Hollywood. Neorealisme mengajarkan kita bahwa film juga bisa menjadi suara bagi rakyat kecil. Jadi bisa kita simpulkan bahwa munculnya film suara adalah sejarah besar bagi perkembangan sinema sekarang. Dari sanalah lahir berbagai macam aliran, termasuk neorealisme Italia dan realisme klasik Hollywood. Neorealisme Italia mengajarkan kita bahwa film juga bisa menjadi suara bagi rakyat kecil, sementara realisme klasik Hollywood mengajarkan cara membangun film yang menghibur tapi tetap terasa nyata. Tanpa dua aliran ini, mungkin film zaman sekarang nggak akan sekeren ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Ingat, sejarah film juga seru untuk dipelajari. Saya Femas, terima kasih, sampai jumpa.